Jagat Risang Channel dengan bangga mempersembahkan Sempalan Api di Bukit Menoreh, serial Jalan Darah dengan judul Belenggu Masa Lalu. Meskipun fisiknya terkulai lemah di tepian pantai, akan tetapi hati dan perasaan Ki Rogopati yang selama berhari-hari diliputi oleh rasa keterkejutan, rasa penasaran, penyesalan, dan berbagai tekanan lain itu seperti hendak meledak. Dewa Kecapi, aku mengaku salah meskipun semua itu terjadi karena ketidaktahuanku atas peristiwa yang terjadi selepas Ki Tumenggung Arya Manik mengusir dan hendak membunuhku. Ki Rogopati berusaha mengatur nafasnya yang juga tersengal-sengal. Aku tidak ingin Tia Kemuning dianggap sebagai anak durhaka karena menentang orang tuanya. Setelah penolakan Kemuning atas kehadiranku di depan ayahandanya, maka aku pun melangkah jauh ke timur, berusaha melupakan apa yang sudah terjadi, meskipun itu tidak mudah. Bahkan ketika aku kembali ke Bang Tengah ini, aku memilih menempuh jalur selatan untuk menghindari tanah Tuban serta keluarga Ki Tumenggung yang aku tidak tahu mengapa beliau begitu membenciku. Omong kosong, kau mungkin tidak hadir kembali ke tanah Tuban. Akan tetapi, mengapa kau suruh murid-muridmu itu membuat keonaran, bahkan membunuh puluhan prajurit di Kadipaten? Suara Dewa Kecapi terdengar meninggi. Ki Rogopati menggeleng-gelengkan kepalanya. Itu terjadi tanpa sepengetahuanku. Suara Ki Rogopati seperti tercekat di kerongkongan. Angin laut berhembus keras tidak memperdulikan dua orang lanjut usia yang sedang bertengkar tentang masa lalu. Sinar pagi mulai menyapa kulit dan membawa kesegaran di tubuh meskipun itu tidak disadari langsung oleh mereka yang sedang gundah gulana. Sesungguhnya lah, saat ini Ki Rogopati dalam keadaan yang benar-benar terpuruk. Ia yang sebelumnya dikenal berhati keras dan tidak mau mengalah, kini melihat betapa jejak-jejak langkahnya maupun langkah-langkah muridnya ternyata senantiasa membawa bencana bagi orang lain, bahkan bagi orang yang dicintainya. Kemuning, aku memang telah melakukan ribuan kejahatan dalam perjalanan hidupku. Ki Rogopati mengeluh dalam hati dengan wajah menunduk dan tubuh terkulai. Akan tetapi, tidak pernah terpikir sedikit pun olehku untuk berbuat jahat ataupun sekedar menyakitimu. Mengapa akhirnya menjadi begini? Ki Rogopati merasa betapa sejak dari dulu dunia sama sekali tidak berpihak kepadanya. Ketika jiwanya sudah agak tenang, ternyata ulah murid-muridnya tetap saja membawa bencana. Akankah Kali Putih murid terakhirku itu juga akan membuatku kecewa? Kembali tanpa sadar, Ki Rogopati merenungi diri sendiri. Tiba-tiba Ki Rogopati merasa sangat lelah lahir dan batin. Matahari naik semakin tinggi dan sinarnya mulai menyengat kulit. Tetapi hembusan angin yang cukup kencang membuat keringat yang membasahi tubuh keduanya cepat mengering. Sekalipun letih dan tenaga seperti terkuras, akan tetapi kedua tokoh pinunjul itu segera mencoba memperbaiki tubuh fisik masing-masing. Dengan bertelekan pada lutut kiri dan mencoba bangkit berdiri, tiba-tiba Ki Rogopati menatap
mengelus ke arah lawan bicaranya. Sudahlah Dewa Kecapi, aku mengaku salah dan hatiku lelah untuk terus mengejarmu dan bertanya tentang sebuah kenyataan. Sesuai janjiku, aku akan rela kau bunuh dan tidak melawan jika semua cerita tentang Dyah Kemuning adalah sebuah kenyataan, adalah sebuah kebenaran. Nada suara Ki Rokopati terdengar rendah, getir, dan pahit. Suaranya terdengar pelan karena tertutupi desok angin yang bertiup kencang. Gila, kau pikir apa yang aku ceritakan itu hanya bualan belaka? Dasar anak setan, bentak Dewa Kecapi dengan suara meledak. Tiba-tiba saja kemarahan Dewa Kecapi kembali meluap. Dengan gerakan cepat tubuhnya berkelepat dan menyerang Ki Rokopati pada bagian dadanya yang terbuka. Sebuah hantaman kaki kiri yang keras dengan telak mendarat di dada Ki Rokopati. Disusul kemudian ayunan tangan kanan yang menghantam pelipis kiri guru dari Galih Putih ini. Akibatnya, tubuh Ki Rokopati terpelanting dengan keras dan roboh di tepian pantai berpasir layaknya sebuah barang yang dilemparkan begitu saja. Tubuh tua itu nampak bergulingan beberapa kali sebelum kemudian berhenti. Tidak terdengar nada keluhan atau kesakitan. Gila kau Rokopati, kenapa kau tidak menghindar? Suara Dewa Kecapi keras, diwarnai keterkejutan. Ia sama sekali tidak menduga bahwa lawannya itu menerima serangannya tanpa menghindar. Ki Rokopati tidak langsung menjawab. Ia nampak merangkak, mencoba untuk bangun dan berdiri tegak. Sekujur tubuhnya terasa sakit dan remuk akibat kelelahan dan juga akibat serangan yang baru saja mengenainya. Dalam keputusasaan atas kelamnya masa lalu, tiba-tiba Ki Rokopati bertekad untuk menebus semua kesalahannya. Rokopati, apa kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Ayo, berdirilah yang tegak dan kita akan bertarung sehari semalam lagi. Dewa Kecapi nampak begitu marah. Akan tetapi Ki Rokopati nampak menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dewa Kecapi, seperti yang aku katakan, aku merasa lemah dan mengaku salah dan kalah. Hatiku perih, jiwaku pedih. Jika sekarang aku berdiri tegak di hadapanmu, ini adalah untuk menerima hukuman atas semua kesalahanku kepada Dyah Kemuning. Nah, lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Seandainya mati adalah hukuman yang terbaik, aku akan menerimanya tanpa mengeluh. Belum sempat Ki Rokopati menyelesaikan kalimatnya, sebuah hantaman keras kembali melandanya, kali ini mengenai pelipis bagian kanan. Serangan Dewa Kecapi itu membuat tubuh Ki Rokopati seperti terpelintir. Tubuh tua yang masih kekar itu berputar 2,5 kali putaran sebelum kemudian jatuh berdepung di atas pasir yang lunak. Tepian pantai berpasir itu memang tidak membuat lebih sakit saat tubuh Ki Rokopati terjatuh. Akan tetapi, tendangan kaki Dewa Kecapi yang keras itu seolah telah meretakkan tulang pelipisnya. Hanya saja, tidak terdengar keluhan apapun dari bibir Ki Rokopati itu. Perlahan-lahan dan dengan susah payah, Ki Rokopati bahkan bangkit berdiri tegak menghadap ke Dewa Kecapi. Akan tetapi, sebelum sempat Ki Rokopati berdiri tegak, 2 buah pukulan menghantamnya berturut-turut. Kali ini tepat di perutnya hingga terasa sangat mual. Hantaman yang sangat keras itu membuat tubuh Ki Rokopati terbungkuk-bungkuk sebelum kemudian roboh pada kedua lututnya,
hampir saja tubuh itu terjungkal ke depan. Dengan sisa tenaga dan kesadaran yang ada, Girokopati mencoba bertahan. Ia kini tetap tegak dengan kedua lututnya yang tertekuk menghadap Dewa Kecapi. Ada lelehan darah di sela-sela bibirnya. Girokopati tidak mengeluh ataupun mengeluarkan sepatah kata pun. Bahkan ia kini menutup kedua matanya sebagai ungkapan bahwa ia tidak akan melawan, melainkan menerima hukuman sebagaimana yang telah ia janjikan. Bukan main jengkel dan marahnya Dewa Kecapi melihat sikap orang yang selama ini ia anggap sebagai pembawa bencana bagi keluarganya. Sikap Girokopati yang tidak melawan dan hanya menerima semua pukulannya itu justru membuatnya tersinggung, seolah ia tidak cukup pantas untuk bertarung dengan Girokopati. Bayang-bayang penderitaan Dyah Kemuning yang merupakan kakaknya seayah seperti sedang merintih. Cinta Dyah Kemuning kepada laki-laki tua yang kini ada di hadapannya menyebabkan kerukunan dan kepatuhan kepada orang tuanya ambyar, hancur berkeping-keping. Dyah Kemuning yang awalnya mencoba patuh kepada ayahnya ternyata tidak kuat menekan rasa cintanya kepada laki-laki pembawa petaka ini. Ia merawat buah kasih keduanya dan bertekad menerima segala akibatnya. Hingga akhirnya Sang Tumenggung mengetahui bahwa putrinya ternyata telah berbadan dua. Tetapi semuanya sudah terlambat. Tidak mungkin menggugurkan kandungan yang sudah berusia lebih dari 4 purnama. Tidak mungkin pula menyusul dan menerima laki-laki pembawa petaka itu sebagai menantunya. Maka Dyah Kemuning diungsikan ke rumah saudara Ki Tumenggung Aryamani ke daerah Kediri. Ada seorang yang sanggup menikahi sang putri dan merawat sang jabang bayi meskipun tidak lagi berstatus sebagai priayi. Tidak dinyana alam berkehendak lain. Dalam perjalanan ke Kediri itu, rombongan kecil mereka dirampok di Alas Saratan oleh gerombolan kecu bernama Singobarong. Pertarungan sengit tidak terelakkan sebelum kemudian gerombolan perampok itu tumpas tapis akibat kemarahan Dewa Kecapi yang saat itu masih berusia muda. Akan tetapi lebih dari separuh prajurit Tuban juga tewas terbunuh. Yang memilukan adalah bahwa di Alas Saratan itu pula Dyah Kemuning yang sedang hamil besar itu lenyap tanpa diketahui jejaknya. Apakah ia diculik gerombolan perampok yang lain, ataukah ia melarikan diri karena ketakutan? Dada Dewa Kecapi bergolak akibat semua kenangan peristiwa masa lalu itu. Kemarahannya sudah mencapai ubun-ubun. Tiba-tiba tangan kanannya bergerak cepat dan mengambil Kecapi yang selama ini selalu tergantung di punggungnya. Kecapi yang berukuran tanggung tetapi terbuat dari bilah besi pilihan itu adalah senjata andalan Dewa Kecapi. Dengan sebuah gerakan tertentu, alat Kecapi itu berputar di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Di saat bersamaan, Dewa Kecapi mengatur nafasnya pendek-pendek sebagai sarana pengeterapan ajian pamungkasnya. Pada gerakan ketiga, suara putaran Kecapi itu terdengar mendengung dan bergemuruh seolah langit sedang runtuh. Dewa Kecapi telah menyalurkan seluruh tenaga cadangannya melalui gerak putaran senjata kecapinya. Dengan gerakan sebab, tubuh Dewa Kecapi itu berkelebat ke depan, menghantam tubuh Girokopati yang masih tegak bersimpuh pada kedua lututnya sambil tetap memejamkan matanya. Bagi Girokopati,
Saat itu angin dan bahkan waktu serasa berhenti. Sengatan matahari pun seolah tidak mempunyai makna lagi. Ia tegak bertelekan pada kedua lututnya sambil kedua matanya terpejam.